Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Pada video kemarin, Inojin yang dilukai oleh Jura menggunakan Mokuton-nya. Sekarang, mari kita lanjut prediksinya dengan adegan pertama, memperlihatkan Chocho dan Shikadai membopong tubuh dari Inojin. Sementara Shinju Jura sedang dikejar oleh Himawari yang marah kepadanya. Sambil terbang Jura berkata, tampaknya, anak lelaki itulah yang memicu perubahan tiba-tiba tersebut. Ini akan menjadi lebih menarik karena dia memperlihatkan kembali kekuatan Kyuubi, padahal itu adalah target utamaku. Himawari kemudian terlihat berlari dan melancarkan beberapa serangan kuat ke arah Jura. Kurama dari dalam tubuhnya berkata, ini akan menarik untuk melihat seperti apa kau bisa melakukan sesuatu dengan kekuatanku. Aku benar-benar begitu tertarik untuk mensupportmu dari sini dan ayo, kita hancurkan orang tersebut. Kurama terlihat begitu gembira ketika melihat Himawari benar-benar ingin menyerang Jura dan admin juga melihat bahwa Kurama seperti merasa bertarung bersama dengan Naruto. Sementara itu Jura kemudian mengeluarkan Mokuton miliknya, lalu digunakan sebagai pelindung dari serangan langsung Himawari. Jura mengincar tubuh Hima dari samping, akan tetapi pergerakan Hima terlalu cepat sehingga Jura hanya bisa menyerang angin saja. Jura kemudian sedikit menjauh sambil berkata, menurut buku yang kubaca, Jinchuriki Kyuubi akan memiliki tambahan kecepatan luar biasa ketika mereka dalam mode perubahan seperti ini. Jura kemudian berbicara ke Himawari dengan berkata, perubahan secara tiba-tiba itu takkan membuatmu menjadi lebih kuat seperti sebelumnya dan aku menerima tantanganmu. Cobalah untuk bisa menyerangku sebelum kau benar-benar akan menjadi santapan lezatku. Nah, kutu buku ini terlihat begitu sombong di depan Hima dan Kurama padahal sebenarnya dia perlu belajar lagi soal toksik atau berbicara tentang mengalahkan musuh dengan mental. Kurama dari dalam tubuh Hima berkata, dia mencoba untuk menjatuhkan mentalmu akan tetapi jangan terpengaruh dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Fokus saja untuk mencoba mencari celah dan seranganmu akan bergantung pada seberapa fokusnya dirimu Himawari. Hima kemudian menjawab ocehan Jura dengan berkata, kau benar-benar telah berani menyerangnya padahal aku telah memberimu peringatan. Lalu setelah momen tersebut, adegan berpindah dulu kepada seorang Konohamaru yang terlihat berbicara dengan Sarada. Sarada berkata, dia memang memiliki cakra yang sama seperti ayahku namun, orang ini jelas berbeda jika dilihat dari bentuk fisiknya. Konohamaru kaget sambil bertanya, dari mana kamu tahu bahwa dia bukan ayahmu Sarada? Sumire dan Sarada seketika mengingat bahwa informasi itu mereka dapatkan langsung dari Boruto ketika berbicara sebelumnya. Meskipun Sarada belum diberitahukan soal kloningan ayahnya dari Boruto, namun Sarada telah menyimpulkan bahwa Hidari bukan ayahnya. Sarada lalu berbicara dalam hati dengan berkata, aku tidak mungkin memberitahukan dulu jika ayahku sekarang terjebak menjadi pohon suci juga. Jadi Boruto tak mungkin berbohong untuk menyampaikan jika orang ini adalah ayahku. Sarada menjawab pertanyaan Konohamaru dengan berkata, guru sebenarnya bisa melihat dari penampilan fisiknya. Meskipun begitu, dia tetap bisa menggunakan Chidori juga dan ini benar-benar membuatku terkejut. Nah, ketika sedang berbicara, Hidari kemudian menghindar dari situ dan kemudian memberitahukan bahwa mereka terlalu sibuk berbicara antara satu sama lainnya. Sambil menghindar, Hidari menciptakan Chidori dan memanjangkannya seperti Chidori Sasuke. Tapi serangan itu berhasil ditahan oleh Rasengan Konohamaru. Setelah menahan itu, Konohamaru kemudian bergerak ke arah Hidari dan berniat untuk melakukan pertempuran secara langsung atau adu taijutsu. Dibantu oleh kedua anggotanya, Konohamaru kemudian berdiri mengepung seorang Hidari. Salah satu anggota Konohamaru berkata, dia memiliki mata Rinnegan, dikenal merupakan mata legenda yang begitu hebat. Salah satu juga berkata, ya, kau benar sekali bahwa ini juga dimiliki oleh salah satu penyusup yang sedang mengejar Himawari dan lainnya. Lalu dengan ekspresi kesal Hidari berkata, bukan kalian yang harus kuhadapi dan aku sama sekali tak tertarik bertarung dengan orang-orang lemah seperti kalian. Sarada adalah target utamaku serta ini hanya membuang-buang waktuku saja. Nah, merasa diremehkan, dua shinobi tersebut kemudian maju bersamaan menyerang Hidari, tetapi Hidari masuk ke dalam limiternya dan muncul kembali di belakang salah satunya, yang mana Hidari kemudian langsung mencoba menusuknya menggunakan lengannya. Untung saja, Konohamaru bergerak cepat dengan menangkap rekannya ke depan hingga terjatuh. Saat Hidari memiliki kesempatan untuk melukai keduanya, Sumire melancarkan bola air miliknya yang membuat mereka selamat. Konohamaru kemudian berkata, jangan ceroboh karena kita jelas-jelas tak mengetahui tentang kekuatan lawan.
Jika kalian menyerang tanpa perhitungan, kalian hanya akan menjadi korban dari orang tersebut. Hidari kemudian melihat ke arah Sumire sambil berkata, anak ini, sepertinya dia memiliki sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Aku merasakan aura yang berbeda darinya, dan ini seperti sesuatu yang pernah kurasakan sebelumnya namun, aku benar-benar lupa tentang itu. Nah menurut kalian, sebenarnya Sumire itu memiliki kekuatan misterius seperti apa, karena faktanya dia tak terpengaruh oleh Zeno milik Eida. Jika kalian telah menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan seorang Boruto, yang sebelumnya telah keluar dari dimensi miliknya. Dia terpaksa masih belum bisa bergabung, karena tak ingin jika karmanya aktif, nanti Momoshiki malah membuat kerusakan atau tak mau membantu mereka. Tapi di sini, Boruto terpikirkan oleh adiknya yang sedang diincar oleh Jura. Boruto lantas mencoba menghubungi kataknya lain. Boruto berkata, coba kau lihat apa yang sekarang terjadi pada mereka dan laporkan kepadaku situasinya. Katak kecil Boruto yang ada di dekat sana, kemudian berusaha untuk pergi dan melihat keadaan Himawari. Shikamaru yang saat ini coba menenangkan Boruto, kemudian diinformasikan oleh salah satu tim sensor Konoha. Orang itu berkata, gawat tuan bahwa kami melaporkan, jika situasi di tempat tim 10 kini memburuk. Kami merasakan bahwa cakra Inojin, perlahan melemah secara drastis di situ dan kami belum mengerti apa yang terjadi. Shikamaru terkejut, dan Ino yang ada di dekatnya pun, seketika mengaktifkan teknik Shintensin miliknya. Benar saja bahwa dia, perlahan merasakan cakra anaknya melemah yang membuatnya, kemudian mencoba menghubungi anggota tim sensor juga. Dengan ekspresi khawatir Ino lalu bertanya, apakah terjadi sesuatu kepada Inojin? Tim sensor itu menjawab, kami hanya melihat mereka sedang bertarung dengan salah satu penyusup. Ino lalu berkata, ini tidak mungkin, kita harus segera menghubungi Shikadai. Shikamaru lalu berkata, tenangkan dulu pikiranmu dan jangan berpikir hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasimu. Shikamaru lalu memanggil-manggil nama Shikadai, namun tak ada jawaban sama sekali. Shikamaru terlihat kesal, karena Shikadai tak menerima panggilannya dan itu, membuat mereka semakin khawatir. Sementara itu, adegan berpindah dan beralih kepada sang Hokage ke-7, di mana dia sedang berbicara dengan para biju di tubuhnya. Dalam keadaan senang, Naruto tak sabar ingin bertemu dengan Kurama serta anak-anaknya. Naruto berkata, apakah aku bisa bertemu dengan mereka, melalui tempat ini karena cakra kalian terhubung? Sanbi ekor 3 kemudian menjawab, sebenarnya bisa saja akan tetapi, proses reinkarnasinya masih terbilang terlalu mudah sehingga, koneksi kami masih terputus untuk saat ini. Meskipun koneksi kami terputus, tetapi aku dapat merasakan cakra Kurama seperti keluar. Naruto terkejut, dan ekspresinya berubah menjadi penasaran sambil berkata, apakah terjadi sesuatu? Sanbi menjawab, biasanya ada beberapa kemungkinan, yang bisa menjadi penyebab hal itu terjadi. Yonbi kemudian menyambung ucapan Sanbi dengan berkata, mari berharap bersama bahwa di sana, tak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan Naruto. Naruto kini terlihat sedikit kesal, bahwa dia tak tahu harus berbuat apa dalam keadaan disegel. Sementara itu, Sai atau ayah dari Inojin, terlihat bergegas dan bergerak cepat ditemani oleh beberapa anggota Anbu. Kepala Anbu Konoha tersebut kemudian berkata, semoga saja, tak ada yang terjadi pada mereka, masih bisa menunggu kita untuk datang. Ketika dalam perjalanan, dia mendengar kabar dari istrinya langsung bahwa di area pertempuran tim 10, terjadi sesuatu yang mencurigakan. Sai bertanya, ada apa, tumben kau langsung yang menghubungiku apakah terjadi sesuatu? Ino lalu menjawab, ini adalah keadaan darurat karena di tempat tim 10, kami merasakan cakra anakmu perlahan melemah. Sai langsung kaget dengan tak tahu harus berkata apa, tapi dia langsung mengencangkan larinya untuk segera ke sana. Nah sepertinya momen sedih atau haru ini, akan segera dialami oleh pasangan suami istri tersebut. Tapi kemudian, dia dan anggota Anbu sampai lebih dulu di tempat Sarada. Melihat itu, Sai langsung bertanya kepada Konohamaru dengan berkata, di mana Inojin dan apa yang terjadi kepadanya? Konohamaru kemudian kaget sambil bertanya balik, Inojin, dia bahkan tak ada di sini alias sedang mencoba membuat satu penyusup keluar dari desa. Sai kemudian menjawab, ini adalah keadaan darurat dan kami mendengar kabar dari Ino, bahwa keadaan mereka memburuk bersama penyusup itu. Aku harus segera ke sana melihat mereka, dan semoga saja tak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sumire dan Sarada, juga terlihat terkejut setelah mengetahui, bahwa terjadi sesuatu di tempat tim 10 berada.
Nah, ketika saya ingin pergi ke sana, dia langsung dihadang oleh Shinju Hidari, yang tentu takkan sudi bila mereka menyusul anaknya. Dengan ekspresi serius Hidari berkata, "Jangan harap kalian akan pergi dari sini dan sekarang, tak ada cara untuk kabur selain bertarung melawanku." Dengan ekspresi serius, Sai lalu berbicara dalam hati dengan berkata, "Sial, orang ini benar-benar tampak seperti Sasuke, namun, mata itu jelas adalah masalah bagi kami." Ketika sedang saling bertatapan wajah, tiba-tiba muncul limiter di depan mereka, sambil-sambil mengarahkan cudurinya kepada seorang Sai. Sai kemudian menangkisnya dengan pedang, sambil menyerang balik dengan menendang kepala Hidari. Konohamaru membantu dia, dengan memberikan sebuah serangan menggunakan kunai. Hidari lalu melihat ke arah Konohamaru sambil tersenyum, dan memasukkan lengannya ke dalam limiter miliknya. Tanpa sepengetahuan Konohamaru, tangan Hidari kemudian langsung muncul di tubuhnya, kemudian memegang kerak baju dari guru tim 7 tersebut. Sarada berteriak memanggil namanya, sementara Sumire diam-diam berlari sambil melemparkan beberapa shuriken. Sumire dikenal sebagai salah satu shinobi, yang pandai dalam menggunakan beberapa senjata shuriken. Dia mampu mengarahkan beberapa kunainya, yang kemudian mengenai lengan milik Hidari. Konohamaru juga memaksa untuk melepaskan diri, dan dia akhirnya terlepas karena Hidari harus mundur. Sai yang saat ini masih menahan Chidori Hidari, tak menyangka bahwa Shinju tersebut bisa melakukan serangan secara bersamaan. Kemudian adegan berpindah dulu kepada Kurama, yang mencoba menambahkan lagi sedikit cakranya ke Himawari. Dia berkata, "Kau harus bisa memanfaatkan kekuatanku dan caranya, kau harus melakukannya secara perlahan-lahan." Ketika sedang berbicara demikian, Jura langsung berbalik arah, sambil mengeluarkan bijudama dari mata kanannya. Kurama dari dalam tubuh Hima, kemudian menyuruh Hima untuk menghindar. Hima tak menghindar karena dia, langsung menggunakan Juken untuk menahan bijudama tersebut. Jura terkejut sambil berkata, "Sial, dia hanya menahan itu menggunakan lengannya. Apakah itu salah satu kekuatan berbeda dari Kyuubi?" Sembari Jura terkejut melihatnya, Kurama juga memuji Himawari karena berani menggunakan kekuatan khas Hyuga menahan bijudama tersebut. Kurama berkata, "Itu luar biasa bagimu, akan tetapi, mungkin tekanan cakrakulah yang membuatnya menjadi lebih kuat. Itu sudah bagus karena seperti ucapanku sebelumnya, hanya kaulah satu-satunya yang harus melakukan sesuatu terhadap kekuatanku. Manfaatkan dengan baik, dan kau pasti akan bisa lebih mahir serta dapat melampaui ayahmu sendiri." Lalu setelah menahan bijudama menggunakan Juken, Himawari lalu mengarahkan bijudama Jura ke atas udara dan meledak di sana. Jura kemudian turun ke bawah, sambil membuat beberapa jebakan dari mokuton miliknya. Tapi Himawari menghancurkan jebakan tersebut, sehingga beberapa rencana Jura memang tampak berantakan. Himawari lalu berhasil mendekati tubuh Jura, yang mana dia kemudian ingin menyerang langsung secara cepat. Tapi, Jura memiliki mata Rinnegan sehingga, dia dapat melihat pergerakan cepat dari Himawari. Nah, melihat Jura berhasil menghindari serangan Himawari, Kurama kemudian mengingat kembali ketika dia melawan Pain dengan mata yang sama. Dengan ekspresi tersenyum Kurama berkata, "Ini benar-benar mengingatkanku pada waktu itu. Tak kusangka bahwa aku akan melakukan pertarungan ini lagi dengan anak ini, dan sekarang, apa yang sedang kau lakukan, Naruto?" Kurama mengingat Naruto juga, karena mereka tak bertemu lagi setelah insiden kematiannya. Lalu kemudian, Himawari dan Jura beradu taijutsu, yang membuat tempat tersebut sedikit hancur berantakan. Salah satu tim sensor Konoha, diperlihatkan menghubungi Shikamaru serta melaporkan, jika Sai beserta anggotanya dihadang oleh penyusup yang satunya. Kemudian sambil emosi Shikamaru menjawab, "Sial, apakah tak ada cara lain, agar mereka bisa lolos dari sana? Kita harus cepat-cepat mengirim bantuan lagi ke tempat tim 10, yang mana sekarang ini mereka dalam keadaan darurat." Shikamaru kemudian menghubungi Kawaki, dan bertanya apakah mereka telah sampai di tempat tim 10 atau belum. Dalam posisi terbang Kawaki lalu menjawab, "Kami segera sampai di sana, dan jika boleh bertanya, apakah terjadi sesuatu pada Inojin? Kalian tampaknya begitu khawatir kepadanya sehingga, ini juga membuatku mengkhawatirkan Himawari." Shikamaru menjawab, "Tak ada waktu untuk menjelaskannya Kawaki karena aku juga sedang menunggu jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi." Kawaki lalu terlihat kesal, dan segera langsung fokus kembali. Sementara itu, di tengah perjalanan, dia melihat katak kecil Boruto yang sedang mengawasi. Kawaki jelas terkejut, dan beranggapan jika katak itu mungkin mengetahui sesuatu. Kawaki lalu turun ke bawah, yang membuat Delta terkejut dan sedikit marah kepadanya, serta melihat Kawaki langsung menyerang katak itu. Merasa dia dalam bahaya, katak tersebut kemudian melaporkannya ke Boruto jika dia
sedang kedatangan Kawaki yang berbuat buruk kepadanya. Kawaki yang tadi mengaktifkan Sukuna Hikona, lantas berhenti sambil memperlihatkan ekspresi yang serius. Dia berkata, katak itu berhasil kabur setelah melihatku dan ada kemungkinan dia pergi kembali kepada Boruto. Delta kemudian bertanya, tapi sekarang, bukannya kita hanya akan pergi ke tempat Himawari? Kawaki menjawab, kau benar namun aku hanya berpikir sejenak saja setelah melihat katak itu. Ayo kita lanjutkan ke sana dan jangan mengeluh lagi di dekatku. Kawaki lalu terbang kembali dan kemudian, adegan memperlihatkan kepada Shikadai dan Chocho. Di tengah tangisan atas apa yang menimpa Inojin, Shikadai pun akhirnya menjawab kembali komunikasi dari ayahnya. Shikamaru berkata, akhirnya kau terhubung dan apa yang terjadi? Shikadai menjawab, musuh tersebut berhasil melukai Inojin sehingga membuatnya benar-benar buruk untuk diketahui. Cepat kirim tim medis kemari, kami benar-benar membutuhkan mereka ayah. Shikamaru langsung kaget, begitupun Ino yang juga terhubung dengan Shikadai. Ino lalu ingin pergi ke sana juga, tetapi Shikamaru masih menahannya karena dia percaya jika Kawaki akan segera tiba ke tempat mereka. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan pertarungan sengit antara Himawari melawan Jura. Himawari begitu berani menyerang Jura menggunakan taijutsu yang dikombinasikan dengan cakra dari Kurama. Hima lalu menyerang titik buta Jura, tetapi Jura berhasil menangkap lengan Hima dan perlahan-lahan, dia membungkus lengan Hima dengan Mokuton. Melihat itu, Hima mengamuk dengan membuat cakra Kurama, langsung membara menghancurkan itu. Kurama dari dalam tubuhnya berkata, bagus, hancurkan dia dan jangan pernah untuk menahan emosimu. Lalu setelah beberapa saat, muncul Orochimaru di tempat tim 10, dan dia langsung bergerak merangkul seorang Inojin. Dengan ekspresi kaget Shikadai bertanya, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mempunyai sesuatu untuk membantunya? Orochimaru kemudian tersenyum sambil menjawab, aku tidak tahu apakah ini dapat membantu akan tetapi, aku akan mencoba sebisa mungkin. Menggunakan kekuatan tubuhnya, Orochimaru kemudian berusaha menutup kembali luka Inojin tersebut sambil berkata, Kabuto pernah melakukan itu kepada Sasuke dan mari berharap bahwa aku juga bisa melakukannya. Sementara itu seorang Kurama mengatakan ke Himawari bahwa dia ingin Himawari menggunakan kekuatan Bijudama juga. Kurama berkata, aku ingin kau melakukannya juga dan mungkin ini takkan sempurna tapi yang pasti, paling tidak kau bisa melepaskannya. Himawari yang dalam keadaan marah, kemudian mengikut saja apa yang dikatakan oleh Kurama. Ternyata, dia menyuruh Hima untuk mengeluarkan Bijudama, awalnya Himawari tak mengerti cara melakukannya akan tetapi, perlahan-lahan cakra tersebut terkumpul di depan wajahnya. Dan setelah beberapa saat, cakra Bijudama kemudian terkumpul tepat di mana dia berdiri di depan Jura. Jura sontak terkejut dan panik, karena serangan itu hanya berjarak 1 meter dari dirinya. Namun setelah mengaktifkan Bijudama tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu.